Selamat pagi Jemaat IRC dan simpatisan, baik yang berada di Australia, Indonesia, ataupun dimanapun Anda berada. Selamat bergabung dalam kebaktian online Indonesian Reformed Church pada hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat, dan tentunya juga selalu berada di dalam penyertaan Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, saya undang kita semua untuk bersaat teduh. Mari kita berdiam diri sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah ini. Mari kita bersaat teduh. Ajakan beribadah pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-66, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk, menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Mari jemaat kita meresponi ajakan beribadah ini. Kita mau mengawali ibadah kita dengan bersama-sama kita muliakan Tuhan dengan menaikkan pujian. Here I am to worship. You search much deeper within, through the way things
It's all about you, Jesus. Kebaktian kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan seperti tertulis dalam kitab Amsal 28 ayatnya yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Karena itu marilah jemaat kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Secara bersama-sama kita awali dengan pengakuan dosa pribadi yang kemudian akan saya tutup dalam doa bersama. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dengan penuh kerendahan hati kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengaku segala dosa dan kesalahan kami, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sadar bahwa seringkali kami menyakiti hati Tuhan, seringkali kami juga menyakiti hati sesama kami, melalui perkataan ataupun perbuatan kami. Kami juga sering lupa memuliakan Tuhan dan juga tidak menghormati sesama kami. Kami gagal mengasihi, kami gagal berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan. Ampunilah segala pelanggaran kami, baharuilah kembali hidup kami, agar kami boleh layak dipanggil anak-anak Tuhan. Kami mau naikkan doa permohonan ini hanya dalam nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus, pasalnya yang kedua, ayatnya ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita naikkan syukur untuk berita anugerah keselamatan dan petunjuk hidup baru yang baru saja kita terima. Kita juga mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kasdiko yang bertemakan Christian Leadership. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian berikut ini. Lord, I offer you my life. To you.
come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my, Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my love. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa dan kita mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian ya Tuhan, yang boleh mengingatkan kami tentang segala kebaikan, kesetiaan, dan pimpinan Tuhan yang nyata atas kehidupan setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk datang kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati dan sikap hati seperti Maria, yang rindu untuk senantiasa duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan setiap sabda yang keluar dari mulut Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Tolonglah hamba-Mu dengan segala kelemahan dan cacat celanya, agar Tuhan mau pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Kolose pasal yang pertama, ayat ke-24 hingga ke-29. Kolose pasal yang pertama, ayat ke-24 hingga ke-29 berbunyi demikian. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam kamu. Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka membaca firman Allah, memelihara di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kolose. Dan hari ini kita belajar sebuah topik tentang Christian leadership, kepemimpinan Kristen. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, baik ketika kita masih kecil, masih remaja, ataupun saat ini ketika kita sudah dewasa, kita pasti pernah memiliki seseorang yang menjadi model atau teladan kita. Dan hari ini, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Paulus adalah teladan bagi kita. Baik teladan bagi kita sebagai seorang murid Kristus, maupun teladan bagi kita sebagai seorang pemimpin Kristen.
Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus pasal ke-11 ayat pertama demikian. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Paul is the model for us as a Christian and as a leader. Paulus adalah model bagi kita, baik di dalam hal menjadi seorang murid Kristus ataupun menjadi seorang pemimpin Kristen. Prinsip-prinsip kepemimpinan apa yang bisa kita teladani atau kita pelajari dari Paulus? Melalui perikop ini, ada beberapa prinsip yang bisa kita pelajari. Prinsip pertama, seorang pemimpin Kristen rela menderita bagi gereja Tuhan. Saya ulangi, seorang pemimpin Kristen rela menderita bagi gereja Tuhan. Ayat ke-24 berkata, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus mengatakan kalimat ini, bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Maksud Paulus di sini bukan bicara tentang karya keselamatan Kristus, karya penebusan Kristus, karya pendamaian Kristus di atas kayu salib. Karena karya itu yang dikerjakan Kristus di atas kayu salib sudah selesai, sudah sempurna, sudah utuh, dan sudah total sebagaimana yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Kita tidak bisa menambahkan apapun kepada karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita di atas kayu salib. Maksud Paulus di sini adalah ia boleh bersukacita oleh karena ia boleh berbagian di dalam penderitaan Kristus bagi gerejanya. Yaitu bicara tentang penderitaan, penganiayaan, kesulitan yang dialami oleh Paulus di dalam pelayanannya. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sini seharusnya tidak mengherankan bagi kita. Mengapa? Karena jauh-jauh hari Tuhan Yesus sudah pernah mengingatkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Dan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat ke-23 hingga ke-30, di situ kita melihat Paulus menyaksikan penderitaan-penderitaan yang dialaminya di dalam pelayanannya bagi gereja Tuhan. Dikatakan di situ, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Bapak Ibu Saudara, dari beberapa ayat ini, kita menyaksikan beberapa bentuk penderitaan yang dialami oleh Paulus. Pertama, penderitaan fisik.
Ia diserang, dipukul, dicambuk, dilempari batu, dibiarkan mati. Kedua, Paulus mengalami permusuhan dari orang-orang yang belum percaya, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Ketiga, Paulus mengalami serangan dari dalam gereja sendiri, yaitu ada orang-orang yang menikam Paulus dari belakang, yang disebut Paulus di sini sebagai saudara palsu. Dan yang keempat, empati dan rasa sakit yang dialami Paulus karena melihat kesakitan dan pergumulan dari jemaat. Paulus berkata, "Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita?" Seorang hamba Tuhan akan ikut berbahagia ketika melihat jemaatnya berbahagia. Seorang hamba Tuhan akan ikut berduka ketika melihat pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh jemaat. Seorang hamba Tuhan akan merasa bersyukur, senang ketika melihat jemaatnya bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan. Sebaliknya, seorang hamba Tuhan akan hancur hatinya, akan sedih hatinya, akan kecewa ketika melihat jemaat Tuhan undur imannya, atau jauh, atau meninggalkan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, selain maksud kalimat Paulus di sini yang merujuk kepada penderitaan, kesulitan yang dihadapi oleh Paulus bagi gereja Tuhan, kalimat di sini juga mengingatkan kepada kita tentang penderitaan yang dialami, dirasakan oleh Tuhan Yesus bagi gerejanya. Perhatikan ungkapan, penderitaan Kristus bagi jemaatnya, yaitu gereja. Apa arti kalimat ini? Kalimat ini ingin mengingatkan kepada kita. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Dan kita semua adalah tubuhnya. Ketika tubuh mengalami sakit, maka kepala akan ikut merasakannya. Dan itu adalah gambaran tentang apa yang akan dirasakan oleh Kristus ketika jemaat Tuhan menderita. Ketika jemaat Tuhan menderita, maka Kristus sebagai kepala gereja juga akan ikut menderita atau ikut merasakan kesulitan itu. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu masih ingat kisah perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus? Ketika ia belum menjadi Paulus, namanya ada Saulus, dan ketika ia berjalan ke Damsyik untuk menganiaya orang Kristen, di situ ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Saulus waktu itu demikian, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat Kristus ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan. Ketika ada orang yang menganiaya umat Kristen, ketika ada orang yang menganiaya umat Tuhan, maka Kristus di sorga ikut merasakan penderitaan kita. Jadi kalimat ini ingin mengingatkan kepada kita, supaya kita sadar apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, kesulitan-kesulitan, penderitaan yang kita alami dalam dunia ini, Tuhan tahu dan Tuhan Yesus ikut merasakan. Seringkali kita berpikir di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah masalah kita, sepertinya Tuhan tidak peduli. Sepertinya Tuhan tidak tahu apa yang kita gumuli. Tidak. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan tahu. Yesus tahu pergumulan kita. Yesus tahu segala kesedihan dan penderitaan yang kita alami. Jika hari ini kita merasakan hidup kita begitu berat, ada begitu banyak masalah, kita kehilangan pekerjaan kita mengalami kesulitan ekonomi, kita sedang sakit, kita sedang menghadapi berbagai macam pergumulan. Ingat, apa yang kita alami itu dirasakan oleh Kristus. Penderitaan, kesulitan yang kita alami itu dirasakan oleh Kristus bagi kita semuanya. Ini prinsip pertama yang kita pelajari dari Paulus tentang kepemimpinan Kristen.
Seorang pemimpin Kristen yang sejati. Ada seorang pemimpin Kristen yang rela menderita bagi gereja Tuhan. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari prinsip kepemimpinan Paulus dalam perikop ini? Yang kedua, seorang pemimpin Kristen memiliki mental seorang pelayan yang setia menyampaikan firman Tuhan. Saya ulangi, seorang pemimpin Kristen memiliki mental seorang pelayan yang setia menyampaikan firman Tuhan. Ayat 25 hingga 27. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Itulah sebabnya kita mengenal sebuah istilah namanya servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Dan itu adalah sebuah prinsip yang datang dari Alkitab dan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Markus pasal ke-10 ayat 45, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya demikian. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan Kristus mengaplikasikan kebenaran ini. Kristus mempraktekkan kebenaran ini dengan ketika ia merendahkan dirinya, membasuh kaki murid-muridnya sebelum ia ditangkap dan sebelum ia disalibkan. Bapak Ibu Saudara, ketika orang di dunia ini berbicara tentang leadership atau kepemimpinan, maka kata-kata yang seringkali didengar adalah kata power, influence, and position. Tetapi ketika Kristus bicara tentang leadership, bicara tentang pemimpin, maka nilai-nilainya adalah compassion, humility, gentleness, generosity, passion, and service. Ketika Paulus berkata bahwa ia adalah pelayan Allah, maka Paulus sadar bahwa ia melayani Tuhan, bukan Tuhan melayani Paulus. Dan ketika Paulus mengatakan ia adalah pelayan gereja, maka Paulus sadar bahwa tugasnya adalah melayani pekerjaan Tuhan, melayani kerajaan Allah, bukan membangun kerajaannya sendiri. Paulus menyadari bahwa panggilan utama yang Tuhan berikan kepadanya adalah memberitakan firman Tuhan dengan utuh dan setia. Memberitakan firman Tuhan kepada orang Yahudi, secara khusus kepada bukan orang Yahudi. Panggilan Tuhan kepada Paulus adalah memberitakan firman Tuhan. Kepada anak rohaninya atau rekan sekerjanya Timotius, Paulus berkata di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 demikian. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana caranya kita melakukan panggilan kita sebagai hamba Tuhan yang setia menyampaikan firman Tuhan? Bagaimana caranya kita melakukan panggilan kita sebagai hamba Tuhan yang setia menyampaikan firman Tuhan? Yang pertama, beritakan firman Tuhan secara utuh. Sampaikan firman Tuhan secara utuh. Ayat 25-26 mengatakan, tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Seorang pelayan Tuhan dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan secara utuh, sesuai dengan seluruh kebenaran yang telah Tuhan singkapkan kepada kita.
Sebagai seorang pelayan firman, kita tidak dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan bagian firman yang kita suka. Lalu kita tidak menyampaikan bagian firman Tuhan yang kita tidak suka. Seorang pelayan firman, kita dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan secara utuh. Bukan hanya firman Tuhan yang senang didengar oleh jemaat. Dan kita tidak menyampaikan bagian Alkitab yang tidak disukai oleh jemaat. Panggilan Tuhan kepada kita adalah menyampaikan firman Tuhan secara utuh kepada jemaat Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya kita melakukan panggilan Tuhan sebagai hamba yang setia menyampaikan firman Tuhan? Yaitu beritakan firman Tuhan bukan hanya kepada orang percaya, tapi juga kepada mereka yang belum percaya. Ayat 27 mengatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Panggilan Tuhan kepada setiap pelayannya adalah memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang, baik orang yang sudah percaya maupun kepada mereka yang belum percaya. Apa yang kita sampaikan kepada mereka yang belum percaya? Sampaikan pertama, beritakan kepada mereka bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Beritakan kepada mereka bahwa Kristus hidup dalam diri orang-orang percaya. Dan nyatakan bahwa Kristus adalah pengharapan dalam hidup kita. Baik bagi orang yang sudah percaya maupun bagi mereka yang belum percaya. Sampaikan firman Tuhan dengan setia. Beritakan firman Tuhan kepada semua orang yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari Selasa yang lalu, seorang hamba Tuhan, seorang apologetik Kristen, seorang evangelis yang sangat terkenal di dunia, yaitu Pendeta Ravi Zacharias, telah dipanggil oleh Tuhan. Gereja di seluruh dunia berduka. Beliau adalah seorang pemimpin Kristen yang setia. Selama lebih dari 48 tahun pelayanannya, dia begitu setia kemana-mana dia pergi, memberitakan firman Tuhan dengan setia. Mengajarkan firman Tuhan dengan setia. Dan itu adalah contoh teladan bagi kita semua. Inilah prinsip yang kedua yang kita pelajari dari Paulus. Seorang pemimpin Kristen yang sejati adalah seorang pemimpin yang memiliki mental untuk menyampaikan firman Tuhan dengan utuh, dengan benar, dan dengan setia. Yang ketiga, sasaran dari pelayanan kita adalah membawa setiap orang kepada kedewasaan dalam Kristus. Ini prinsip ketiga yang kita pelajari dari kepemimpinan Paulus. Tugas kita, panggilan kita, sasaran dari pelayanan kita adalah membawa jemaat untuk bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Ayat ke-28. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, tujuan dari pelayanan gereja bukanlah soal ABC. Apa itu ABC? A itu bicara tentang attendance. Berapa banyak sih jemaat yang hadir? Berapa banyak sih jumlah jemaat yang kita miliki? B itu building, bangunan. Seberapa besar gereja yang kita miliki? Seberapa megahnya gereja yang kita miliki? C itu bicara tentang cash flow. Berapa banyak budget, berapa banyak uang yang dimiliki oleh gereja kita. Dan berapa hebat program-program kita. Ini semua bukan esensi dari gereja. Esensi, sasaran, tujuan dari gereja adalah membawa jemaat untuk bertumbuh mengenal Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah panggilan gereja. Dan panggilan itu, sasaran itu dilakukan dengan
setia memberitakan firman Tuhan dari minggu ke minggu, setia mengajar jemaat Tuhan. Dan setiap jemaat boleh saling mendukung, saling membangun, saling menasihati satu sama lain, supaya kita semua boleh bertumbuh mengenal Kristus, menjadi sempurna di dalam Kristus. Ini adalah panggilan gereja. Ini adalah sasaran gereja. Ini adalah esensi gereja. Seorang pendeta bernama Gordon MacDonald mengatakan, ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh dunia ini sebaik yang dilakukan oleh gereja, yaitu mengentertain orang, bernyanyi, melakukan konseling, menghimpun atau mengumpulkan banyak orang, membangun gedung pertemuan yang mewah. Tetapi ada satu hal yang hanya bisa dilakukan oleh gereja yang tidak bisa dilakukan oleh dunia ini, yaitu menyatakan kasih karunia Tuhan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang dunia sebaik yang bisa dilakukan oleh gereja. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang di dunia ini, kecuali oleh orang Kristen. Yaitu apa? Menyatakan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang mahasiswa yang setiap hari penampilannya adalah dengan rambutnya yang gondrong, pakai kaos t-shirt, kemudian pakai celana jeans yang bolong sana sini, dan dia tidak pernah pakai sepatu, dia hanya pakai sandal. Mahasiswa ini adalah seorang mahasiswa yang sangat brilian, yang smart, tetapi sifatnya agak aneh, agak kukuai, agak nyentrik. Ia menjadi Kristen ketika ia mulai masuk ke universitas. Dan di seberang dari kampus di mana mahasiswa ini belajar, ada sebuah gereja konservatif yang sangat megah. Setiap minggu orang-orang yang datang ke gereja itu selalu berpenampilan sangat bagus dengan pakai jas, dengan pakai baju-baju yang sangat rapi. Gereja ini punya satu misi, ingin menjangkau mahasiswa-mahasiswa di kampus itu bagi Tuhan. Tapi mereka belum menemukan caranya bagaimana. Nah saudara, suatu hari sang pemuda ini memutuskan untuk datang ke gereja, untuk mengikuti ibadah di gereja. Ia masuk ke gereja dengan penampilannya seperti biasanya. Rambutnya acak-acakan, pakai t-shirt, pakai celana jeans, kemudian pakai sandal. Dia datang ke gereja. Kebaktian sudah dimulai. Dan pemuda ini berjalan menyusuri lorong di gereja untuk mencari tempat duduk di sebelah kiri atau sebelah kanan dari gedung gereja tersebut. Tetapi minggu itu ada banyak hadir untuk mengikuti kebaktian, sehingga hampir tidak ada bangku yang kosong. Pemuda ini terus berjalan semakin dekat ke arah mimbar, dan dia mendapati sampai bangku yang paling depan pun tidak ada tempat yang kosong. Akhirnya dia duduk di lantai, di karpet untuk mengikuti kebaktian. Orang-orang mulai terlihat tidak nyaman, tetapi mereka semua diam, tidak berkata apa-apa. Pada saat itu, sang pendeta dari belakang mimbar melihat bahwa dari depan gereja, seorang penatua yang paling senior di gereja itu, seorang penatua yang sangat dihormati oleh seluruh jemaat, sedang berjalan menuju ke depan. Semua mata tertuju kepada penatua tua itu yang sedang berjalan dengan tongkatnya menuju ke depan. Dan semua orang berpikir, penatua ini pasti menegur anak muda ini, karena anak ini kelihatan kurang sopan. Situasi menjadi senyap diam. Tidak ada suara yang lain yang kedengaran selain tongkat dari sang penatua senior itu yang sudah berusia 80 tahun, rambutnya sudah putih, pakai setelan jas lengkap, dan berjalan pelan-pelan untuk menuju ke depan mimbar. Dan ketika sang penatua itu sudah sampai dan sudah dekat dengan pemuda tersebut, ia menjatuhkan tongkatnya. Lalu dia bersusah payah untuk duduk di lantai, di karpet, menemani
sang pemuda itu. Bapak Ibu Saudara, semua orang yang hadir di dalam kebaktian itu punya kesan yang berbeda terhadap pemandangan tersebut atau apa mereka saksikan tersebut. Sang pendeta kemudian naik ke atas mimbar dan dia mulai berkata, "Apa yang akan saya khotbahkan, kalian tidak akan ingat. Tapi apa yang barusan kalian lihat, kalian tidak akan lupa." Sang penatua senior tersebut telah menyatakan diri sebagai seorang pemimpin sejati. Pemimpin yang menyatakan kasih karunia Tuhan. Karena itulah sasaran gereja. Itulah panggilan dari gereja. Gereja dipanggil untuk menyatakan kasih karunia Allah. Gereja dipanggil untuk memimpin orang kepada kesempurnaan, kedewasaan di dalam Kristus. Dan yang terakhir, prinsip kepemimpinan apa yang kita pelajari dari Paulus dalam perikop ini? Yang terakhir, seorang pemimpin sejati tahu dari mana sumber kekuatannya. Saya ulangi, seorang pemimpin yang sejati tahu dari mana sumber kekuatannya. Ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara, keberhasilan dari pelayanan kita sangat bergantung kepada kuat kuasa Tuhan. Jadi apabila ada orang yang menganggap pelayanan kita berhasil, pelayanan kita hebat, jangan sombong. Karena itu adalah kasih karunia, kekuatan yang dari Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 hingga 5, Tuhan Yesus mengingatkan kita. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar kita tetap bisa hidup dan melayani dengan kuat kuasa Tuhan? Jawabannya adalah tetaplah pelihara relasi kita dengan Tuhan. Tetaplah connect dengan sumber power dari kita yang adalah Tuhan sendiri. Tetaplah memiliki relasi dengan Tuhan. Tetaplah memohon belas kasihan, kekuatan, pertolongan Tuhan untuk mengerjakan pelayanan kita, panggilan Tuhan kepada kita dengan setia. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari Paulus bagaimana menjadi seorang pemimpin Kristen yang baik. Pertama, seorang pemimpin Kristen yang baik adalah seorang pemimpin yang rela menderita bagi gereja Tuhan. Kedua, seorang pemimpin Kristen yang baik memiliki mental seorang pelayan yang setia menyampaikan firman Tuhan. Dan yang ketiga, seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang menyadari bahwa sasaran dan tujuan pelayanan kita adalah membawa setiap orang untuk menjadi dewasa di dalam Kristus. Dan yang terakhir, seorang pemimpin Kristen yang baik adalah seorang pemimpin Kristen yang tahu dari mana sumber kekuatannya. Yaitu sumber kekuatannya itu dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita, sehingga kita boleh memahami prinsip-prinsip kepemimpinan Kristen yang diajarkan dalam Alkitab, yang disaksikan, dipraktekkan dalam kehidupan Paulus, sehingga boleh menjadi berkat untuk kehidupan kita, pelayanan kita, dan panggilan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri dan dengan sikap tegap bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk. Pada kesempatan di pagi hari ini, saya juga mengundang jemaat untuk kita bersama-sama menaikkan doa syafaat yang nanti akan saya tutup dengan doa Bapa kami. Pokok-pokok doa syafaat hari ini, yang pertama kita mau bersyukur untuk kebaikan Allah yang terus mengiringi hidup kita sampai pada saat ini. Kita juga mau bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam pelaksanaan ibadah live stream dan online yang sudah kita jalani selama beberapa minggu belakangan ini. Di tengah-tengah segala kekurangan dan keterbatasan kita. Kita juga mau berdoa agar kiranya Tuhan terus memimpin kita dalam seluruh persiapan dan pelaksanaan ibadah ini agar dapat berjalan dengan baik. Kita juga mau berdoa agar pemulihan dari wabah COVID-19 ini dapat segera terjadi di seluruh dunia dan secara khusus di tempat di mana kita berada. Mari jemaat kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Belas kasihan-Mu Tuhan dan kekuatan yang hanya daripada-Mu sajalah. Itu semua yang terus menyertai kehidupan kami sampai pada hari ini. Tuhan, kami juga mau terus bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan secara online. Kami mau Tuhan secara khusus berdoa untuk seluruh persiapan-persiapan ibadah kami di tiap-tiap minggu. Kami sadar Tuhan ada begitu banyak kemungkinan untuk terjadinya kesalahan maupun gangguan teknis. Oleh karena itu Tuhan kami sungguh berdoa, memohon belas kasihan-Mu dan juga pimpinan dari Tuhan untuk menopang kami sehingga di tengah-tengah segala kekurangan dan keterbatasan kami tetap dapat menjalani ibadah ini dan memberikan kesempatan untuk seluruh jemaat dapat beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk mereka yang sakit dan yang terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Sembuhkan dan tolonglah mereka Tuhan. Berikan kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Kendalikanlah penyebaran penyakit ini. Kami juga mau berdoa untuk populasi yang rentan terinfeksi. Kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan mau melindungi mereka. Dan juga mereka yang menderita penyakit-penyakit kronis. Kiranya Tuhan berkenan menyediakan kebutuhan yang cukup bagi mereka. Terutama juga yang miskin dan yang kurang mampu. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan di seluruh muka bumi ini. Sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menyediakan berbagai macam kebutuhan untuk memerangi pandemi ini. Bantulah mereka untuk juga bisa mengambil berbagai macam keputusan dan kebijakan untuk dapat menyediakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan yang dibutuhkan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para peneliti dalam upaya mereka untuk lebih memahami tentang penyakit ini. Upaya mereka untuk menemukan metode pengobatan dan vaksin yang tepat. Juga untuk menyebarkan informasi yang benar. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberi mereka pengetahuan, kebijaksanaan dalam segala upaya mereka. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh baik. Allah yang senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa sulit ini. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu, khususnya di masa-masa sulit ini.
Kami menaikkan doa permohonan ini ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, tibalah saatnya kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ayat pengantar persembahan terambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-11, ayat 24 dan ayat 25. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dalam tampilan layar kita, sudah tercantum bank account details dari Indonesian Reformed Church. Kita bisa memberikan persembahan kita dengan melakukan transfer dana ke dalam rekening tersebut. Atau kita juga dapat memasukkan persembahan kita ke dalam amplop yang sudah kita siapkan dan pisahkan di rumah. Yang nantinya tentu dapat kita bisa bawa ke gereja pada saat kita dapat kembali bersama-sama beribadah tempat ini. Jemaat yang terkasih, seraya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, sebagai ungkapan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Mari jemaat kita bersama-sama menaikkan pujian berikut ini. Sebuah pujian yang mengingatkan kita bahwa Tuhan kita tuh terus ada dalam setiap kehidupan kita, setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada satupun yang mustahil di hadapannya. Hanya penyertaan Tuhanlah yang bisa membuat kita kuat, dan hanya bersama dengan Tuhanlah kita mampu menjalani segala sesuatu. Bersamamu. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa,
tanganmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, marilah kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan kepada Tuhan Allah Bapa kita melalui doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, ke dalam panggilan kita masing-masing dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang telah berpartisipasi di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kita boleh berkenan dan boleh memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, dan hari di mana bangsa Israel di dalam Perjanjian Lama merayakan hari raya syukur tahunan. Mereka membawa persembahan ke rumah Tuhan, ke bait suci, sebagai ungkapan syukur atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Seperti biasanya, pada hari Pentakosta, kita membawa persembahan syukur kita, dan kita bawa ke depan mimbar sebagai persembahan kita bagi Tuhan. Tetapi karena kali ini kita tidak bisa merayakan hari Pentakosta sebagaimana biasanya di gereja, maka Bapak Ibu minggu ini bisa mempersiapkan persembahan kita, dan Bapak Ibu di dalam ibadah minggu depan Bapak Ibu bisa transfer secara online, atau Bapak Ibu bisa mempersiapkan amplopnya. Nanti ketika kita beribadah secara normal di gereja, kita bisa membawa persembahan syukur tahunan kita ke hadapan Tuhan. Selama hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. In the quiet, in the stillness, I know that you are God. In the secret of your presence, I know there I am restored. When you call
to say